Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan suatu uraian yang amat penting dan mengharukan, termasuk juga membuat kita miris terhadap situasi politik nasional yang saling jegal dan terutama kaitannya masalah Pilpres ya. Salah satu calon pasangan atau calon presiden yang paling banyak dilawan oleh koalisi rejim ini, yaitu pemerintah maupun partai-partai yang berkoalisi di dalamnya, berupaya dengan sungguh-sungguh hingga detik ini untuk bagaimana caranya supaya Anies tidak bisa lolos dalam pencapresan di 2024 yang akan datang. Hal ini digambarkan secara sistematik dan sangat lugas sekali lagi oleh Profesor Dr. Refli Harun. Mungkin di kawan-kawan sekalian di berbanyak kesempatan kita sudah pernah menyinggung tentang soal ini. Apa saja langkah oleh pihak-pihak lain untuk menjegal Anies Baswedan menuju pencapresan 2024 yang akan datang. Nah, itu mungkin sudah tersebar di berbagai video, kita sudah sebut-sebut. Tetapi kali ini saudara sekalian kita ambil dari tajuk politik ya, sumbernya yang lebih sistematik dan dikemukakan secara agak lebih menyeluruh oleh Profesor Refli Harun dan lebih lengkap. Apalagi hari ini dari hasil Rakernas PDIP tersebut pula nama AHY sebagai salah satu calon pendamping atau cawapresnya Ganjar Pranowo yang dikemukakan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Nah, itu juga membuat orang kemudian mencurigai apa yang dikatakan oleh Andi Arief kemarin itu dan mendesakkan supaya Anies segera mengumumkan cawapresnya pada bulan Juni ini. Kalau tidak nanti PDIP, Partai Demokrat akan mengevaluasi dukungan terhadap Anies Baswedan. Nah, kawan-kawan sekalian, sungguhnya apa saja yang diketahui oleh Pak Profesor Refli Harun yang merupakan langkah-langkah pihak lain untuk membuat Anies tidak bisa menjadi capres di Pilpres 2024 yang akan datang. Mari kita akan bacakan apa yang dikemukakan oleh Profesor Refli Harun ini dalam tajuk politik yang kita kutip dari sini. Pengamat politik Refli Harun mengungkapkan tawaran menarik yang bisa digunakan istana untuk membujuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membatalkan keinginan berpasangan dengan Anies Rashid Baswedan. Refli Harun menyampaikan ketika membahas tentang 4 cara yang bisa dipakai istana untuk membuat salah satu partai dari koalisi perubahan dan persatuan, yaitu Nasdem, PKS, dan Demokrat, membatalkan pencapresan Anies Rashid Baswedan. Cara yang pertama menurut Refli Harun yaitu dengan mengkriminalisasi Anies Baswedan. Cara ini tergolong mudah namun risikonya sangat besar karena yang dihadapi adalah rakyat. Dikatakan, 1. Jadikan Anies sebagai tersangka. Pokoknya salah atau tidak, jadikan saja tersangka, kira-kira begitu. Kan mudah, hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat, apakah rakyat akan menerima atau enggak. Ucap Refli Harun. Saudara sekalian, sebelum kita lanjut, kata-kata seperti ini kita pernah ya kita muat dari seorang tokoh budayawan nasional yaitu Jaya Suprana. Di video pendek dia mengatakan bahwa dia mendengar langsung dan ada di situ ada perintah terhadap penegakan hukum KPK supaya petinggi memerintahkan orang yang punya jabatannya
penguasa memerintahkan kepada KPK supaya segera mentersangkakan Anies Rashid Baswedan dalam kasus Formula E. Salah atau tidak salah? Yaitu pada video tentang Fajar Suprana, saya kira kita juga sudah muat di dalam YouTube ya, kita beberapa di akhir tahun yang lalu. Nah, karena itu kita teringat ke situ ya. Nah, tetapi banyak pertimbangan sebagaimana dikatakan oleh Refli Harun tadi, akan terjadi pemberontakan yang besar yang tentunya mungkin akan berisiko terhadap rejim ini. Yang kedua, cara kedua adalah membujuk Nasdem untuk kembali ke koalisi pemerintah dengan memberikan fasilitas yang memadai serta membuat elektabilitasnya menjadi tinggi melalui survei istana, katanya. Kata Refli, kedua, bujuk Nasdem balik ke pangkuan istana. Kasih fasilitas sebaik-baiknya, seenak-enaknya, termasuk juga data yang pernah diungkapkan oleh beberapa survei istana yang mengatakan bahwa Nasdem terancam akan kehilangan pemilihnya, ujarnya. Kemudian, saudara sekalian, dan cara selanjutnya yaitu menggunakan PKS dengan memasangkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ahmad Heriawan atau Aher, meskipun tidak bisa menang, namun tentu ada jaminan. Ketiga, kalau tidak berhasil, kasih enak PKS, bila perlu pasangkan dengan Prabowo Subianto, Aher. Ya, Aher sebagai cawapresnya Prabowo. Jadi Prabowo Aher dukung penuh istana, didukung penuh istana, walaupun untuk dikalahkan, misalnya, ujar Refli Harun. Tapi yang tidak akan ada yang namanya jaminan bahwa Prabowo dan Aher akan menjabat di pemerintahan juga. Saya ulangi, tapi paling tidak akan ada yang namanya jaminan bahwa Prabowo dan Aher, Ahmad Heriawan maksudnya, akan menjabat di pemerintahan juga. Pemerintahan Ganjar misalnya, atau pemerintahan Ganjar Erik, atau Ganjar whoever, siapapun maksudnya. Sambungnya. Kemudian, saudara sekalian, cara keempat yaitu istana membujuk AHY dengan memasangkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo yang mempunyai peluang kemenangan besar. Ditambah Anies hingga sekarang masih belum jelas dalam menentukan cawapres. Keempat, kasih AHY jabatan enak, pasangkan dengan Ganjar. Ganjar AHY yang punya peluang untuk memerintah misalnya. Itu jauh lebih menarik barangkali bagi AHY ketimbang Anies tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak misalnya, begitu tandasnya. Nah, ini kalau yang keempat ini saya kira yang diuraikan oleh ini tanda-tanda geliatnya Demokrat itu, kemungkinan kalau tidak jelas status posisi AHY di posisi Anies sebagai cawapres Anies. Saya kira dengan tawaran PDIP ya, yang juga sudah diungkapkan oleh Puan Maharani hari ini, salah satu yang akan menjadi cawapres Ganjar itu yang disebut ada beberapa, ada Mahfud MD di sana, ada Erick Thohir, ada siapa lagi, dan ada disebut terakhir ada Sandiaga Uno dan ada AHY ya, sebutkan itu. Justru menurut ini ya, menurut Refli Harun, bahwa kalau serius PDIP untuk membongkar atau rejim ini untuk membuat Anies tidak maju di dalam Pilpres ini, maka salah satu langkahnya adalah mengambil AHY sebagai cawapres Ganjar. Dan di sini kalau serius, iman dari Demokrat bisa goyah ya, apalagi Ganjar diduga bertaburan uang ya, logistik PDIP untuk sehingga lebih mudah memenangkan. Walaupun demikian, saudara sekalian, kalau kita percaya survei ya, survei yang sering kita kritik ya, karena kita anggap bahwa survei-survei ini lebih menyesatkan yang dilakukan oleh seperti LSI, SMRC, punya Burhanuddin Muhtadi itu kita lupa, kemudian punya Narto Wijaya dan lain sebagainya, itu kan lebih pada mereka ini kan sudah terkelompok di dalam sebagai pendukung capres tertentu, jadi otomatis tidak lagi dependen dalam mengemukakan survei-surveinya.
Nah, oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kalau AHY di apa salah satu langkahnya yang langkah keempat itu ditawarkan dan itu terkonfirmasi dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Puan tadi di Rakernas bahwa AHY salah satu bidikan mereka untuk memasangkannya dengan Ganjar, maka dan kalau jika Demokrat tergiur dan terjadi apa yang disebut sebagai pasangan Ganjar AHY, maka selesailah sudah Anies Baswedan, sehingga yang terjadi cuma siapa Ganjar Prabowo gitu. Anies dia calon. Tetapi jangan salah, justru itu bisa menjadi bumerang ya. Golkar kalau belum masuk ke Prabowo maupun ini bisa jadi Golkar dengan menggantikan posisi Demokrat. Demikian juga PAN. Atau sekurang-kurangnya untuk memastikan kemenangan maka Prabowo mengambil Anies sebagai capres. Maka situasi akan semakin susah dan itu pasti terjadi migrasi luar biasa, orang tinggalkan Demokrat karena dianggap Demokrat berkhianat gitu loh. Nah, tapi segala kemungkinan bisa terjadi kawan-kawan sekalian sesuai kalkulasi dan apa yang kalau posisi seperti katakan oleh Refli, kalau dari posisi misalnya Demokrat menganggap bahwa di Anies ini tidak jelas, tidak ada tempat buat misalnya AHY untuk menjadi cawapresnya Anies misalnya. Nah, tidak jelas misalnya, uang kurang misalnya dan lain sebagainya, kalau mereka tergiur pasti ke sana. Asal kubu PDIP serius misalnya memasangkan Ganjar dengan AHY, maka dapat diduga sementara posisi AHY di Anies tidak jelas dalam kaitan masalah posisi cawapres, maka hal itu bisa terjadi dan tentunya upaya pencopetan oleh Muldoko di PK-nya tentunya akan lebih dipastikan bahwa akan tidak berhasil. Karena itu yang main adalah rejim ini. Nah, saya kira kawan-kawan sekalian dalam kaitan dengan ini kita sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan mencerahkan, informatif, dan menghibur. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.